Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Muhammad Aziz dari kelas E4210 dengan NIM 13011184043 akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu clustering menggunakan metode Cummins. Ya, pada permasalahannya sendiri kita diberikan sebuah dataset, ada dua dataset yaitu kendaraan dan salju. Nah, pada codingan yang saya gunakan ini, saya memilih dataset kendaraan sebagai dataset yang akan diklasterisasi. Ya, bisa kita lihat di sini untuk tahap pertama adalah tahap read, yaitu membaca dari dataset kendaraan yang tadi digunakan. Kita bisa lihat di sini ada 275.395 baris dan 12 kolom. Lalu untuk pengolahan data sendiri, eksplorasi data, pertama-tama saya melihat dulu apakah ada tabel yang berisi none atau kosong. Nah, di sini kebetulan ada sebanyak 13.800 bervariasi tiap kolomnya. Nah, lalu saya handling missing value menggunakan metode FF fill. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah masih ada yang kosong dan sudah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan data yang kosong. Ya, lalu lanjut ke describe. Di sini saya ingin melihat nilai minimum dan maksimum, lalu yang lainnya juga kita bisa lihat. Nah, di sini saya bisa melihat mana data yang hanya berisi 1 dan 0 saja. Contohnya adalah sudah asuransi, yaitu minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Jadi artinya data tersebut hanya berisi 1 atau 0 saja. Dan ini saya memunculkan plot umur untuk melihat persebaran datanya. Lalu ada premi, lalu ada kanal penjualan, dan lama berlangganan. Nah, kenapa saya hanya menggunakan keempat kolom tersebut? Karena kolom ID menurut saya tidak terlalu berpengaruh karena hanya indeks saja. Kolom SIM juga sama. Kode daerah juga sama, menurut saya tidak terlalu berpengaruh, dan jenis kelamin juga sama. Kolom sudah asuransi juga tidak berpengaruh karena nilainya hanya berupa 0 dan 1. Kolom tertarik juga sama karena menurut saya untuk di klasterisasi kurang begitu baik ya. Ya, lalu di sini saya membuat rumus normalisasi, fungsi normalisasi dengan objeknya tadi saya di sini ada yang saya akan pakai untuk klasterisasi nanti percobaan-percobaan, ada umur, kode daerah. Tadi kode daerah tidak ada, jadi tapi di sini saya masukkan saja, nanti tetap tidak diambil. Lalu ada premi, kanal penjualan, dan lama berlangganan. Lalu ada fungsi outliers. Lalu di sini ada untuk mengecek handling outliers tadi, kita harus mengecek outlier dulu. Di sini tidak ada di umur kode daerah, tetapi di premi ada. Nah, lalu setelah itu kita lakukan sekaligus normalisasi data, lalu remove outlier, lalu kita df drop-nya lagi karena sesudah memakai outlier akan menghasilkan data yang berisi none atau null. Jadi kita normalisasi lagi dan dilihat apakah ada data yang kosong dan tidak. Lalu outlier kita cek lagi. Nah, sudah seperti ini, artinya outlier sudah berhasil teratasi. Ini pair plot saya untuk melihat persebarannya. Lalu ada heat map untuk menghitung nilai kolerasi yang paling besar. Sebenarnya di sini yang paling besar adalah umur dan premi. Lalu ada kanal penjualan dan umur. Nah, tetapi di sini saya memutuskan untuk menggunakan umur dan premi karena memiliki nilai yang paling besar yaitu 0,043. Nah, di sini saya menggunakan umur dan premi. Lalu kita di sini menentukan elbow method untuk prediksi jumlah cluster yang harus dilakukan. Di sini kita bisa lihat
pada grafik bahwa dia patahnya di dua, yaitu artinya kita menggunakan di sini saya menggunakan jumlah klaster yaitu dua. Lalu ini saya mentranslate data umur dan Preely-nya ke dalam array, memasukkan. Lalu di sini saya ada inisiasi centroid, jadi menggunakan random. Jadi kita inisiasi dulu centroidnya secara random yang nantinya akan dihitung menggunakan fungsi. Lalu ini ada mengambil poin dari centroid tadi, baris keberapa, lalu kita ditemukan koordinatnya ini, nilai dari isi init centroid tadi. Kita get data umur dan preminya. Lalu ditranslasi lagi ke array, menghasilkan sebuah koordinat x dan y. Lalu di sini ada fungsi calc distance untuk menghitung distance antara centroid dan data. Lalu di sini ada fungsi untuk mencari centroid terdekat, yaitu cara kerjanya adalah dia menghitung dulu kalkulasi dari distance kepada centroid tadi, lalu kita mengappendnya ke assigned centroid, lalu nanti di fungsi yang bawah nanti dipilih mana centroid yang terdekat. Nah di sini lebih jelasnya ini transfer data kita memasukkannya menggunakan fungsi closest centroid tadi, nanti dapat diketahui bahwa data baris ini dekatnya ke centroid yang mana, 0 atau 1, karena tadi kita memakai dua jumlah cluster. Next kita langsung ke cluster, kita gabungkan data cluster tadi yang sudah didapat ke data tabel df2 tadi yang berisi umur dan premi. Lalu ada fungsi calc underscore centroid, ini fungsinya adalah untuk menggerakkan centroid yang nantinya kita akan menggerakkan centroid berdasarkan min. Lalu kita ada fungsi utama. Di sini kita menampilkan centroid beserta datanya dan hasil klasterisasinya. Oh ya, tadi kalau kondisi pada K-means yang ini, jadi artinya kita mencari centroid terlebih dahulu, lalu di looping sampai dia menghasilkan nilai centroid yang sama. Nah, setelah dia centroidnya sama, maka dia akan otomatis berhenti. Seperti itu. Nah, ini untuk visualisasinya, kita bisa lihat bahwa datanya ini di looping, dia centroidnya bergeser sampai dia akhirnya nilai centroidnya sama. Nah, untuk di sini print saya untuk mengecek saja apakah nilai centroidnya sudah sama. Di sini kita bisa kelihatan bahwa time dan gain centroidnya sama, berarti kondisinya sudah benar. Nah, lalu kita melihat dari seal hot method nilai umur dan premi tadi pada cluster menghasilkan nilai 0,6 yang berarti cukup baik ya untuk klasterisasi menggunakan umur dan premi. Ya, kesimpulan yang saya dapatkan bahwa umur dan premi memiliki nilai cluster yang cukup baik jika menggunakan jumlah cluster yaitu 2. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.